Halo semuanya, udah deket akhir tahun nih. Biasanya ini jadi momen krusial buat banyak bisnis. Kenapa? Karena kita harus pastiin cerita keuangan yang kita punya itu beneran akurat. Dan ini tuh bukan cuma soal angka loh, ini lebih kayak memecahkan sebuah misteri keuangan. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Pembukuan bilang A, tapi pas dicek kenyataannya, kok B? Kenapa ya angkanya bisa nggak cocok? Padahal rasanya semua udah dicatat bener. Pas lihat uang tunai di laci atau saldo di bank, kok ada yang aneh? Nah, ini dia teka-teki yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Coba deh kita lihat contoh konkretnya. Di pembukuan, atau istilahnya kaidi durum, situasi tercatat harusnya ada 7.000 lira di kas. Tapi, pas dihitung langsung, fisiknya atau fiili durumnya, ternyata cuma ada 5.200 lira. Loh kok bisa? Kemana coba selisihnya? Nah, disinilah peran seorang akuntan jadi beda. Bukan lagi cuma nyatet-nyatet doang. Ini udah masuk ranah investigasi. Jadi, kita harus siap-siap pasang topi detektif, cari petunjuk, dan ikutin jejak bukti buat nemuin apa sih sebenarnya yang terjadi di balik angka-angka ini. Oke, namanya juga detektif, pasti butuh buku panduan kan? Nah, buat akuntan, buku panduannya itu ya konsep-konsep dasar akuntansi. Ini semacam aturan main yang jadi pegangan kita buat mastiin semua catatan itu benar-benar ngegambarin kenyataan. Untuk investigasi kita kali ini ada 3 alat utama yang bakal kita pakai. Pertama, objektivitas dan dokumentasi. Kedua, substansi mengungguli bentuk. Dan yang ketiga, pengungkapan penuh. Nah, 2 yang pertama ini bakal langsung kita pakai buat mecahin kasus. Yang ketiga nanti bakal ngejelasin kenapa semua ini penting banget. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, aturan pertama, objektivitas dan dokumentasi. Gampangnya gini, no receipt, no story. Setiap catatan keuangan itu harus ada buktinya, harus ada dasarnya yang jelas dan bisa dicek. Gak bisa kita bilang, kayaknya sih uangnya hilang. Harus ada dokumen, ada jejaknya. Kalau nggak ada, ya itu cuma asumsi, bukan fakta akuntansi. Prinsip kedua ini, substansi mengungguli bentuk, intinya adalah jangan lihat luarnya aja. Jangan terkecoh sama bentuk transaksinya. Kita sebagai detektif keuangan harus bisa lihat substansinya atau inti sebenarnya dari transaksi itu. Apa sih makna ekonominya? Oke, alat-alatnya udah siap? Sekarang, ayo kita balik ke kasus pertama kita. Uang tunai yang hilang. Ingat kan, ada selisih 1.800 lira. Nah, sebagai detektif keuangan, dari mana kita harus mulai investigasinya? Prosesnya itu sistematis banget. Pertama, ya hitung fisik dulu dong uang yang ada di laci kas. Ini bukti paling kuat. Kedua, bandingkan hasil hitungan tadi sama catatan di pembukuan. Cocok nggak? Dan yang paling penting, langkah ketiga, apapun hasilnya, ada selisih atau enggak, harus kita catat secara resmi. Dan inilah hasilnya. Investigasi kita nemuin ada yang namanya kasan noksani, atau gampangnya kekurangan kas sebesar persis 1.800 lira. Oke, sekarang kita udah tahu nih berapa angkanya. Pertanyaannya, gimana cara kita mencatat ini secara resmi biar pembukuan kita jadi jujur lagi? Nah, disinilah prinsip objektivitas dan dokumentasi tadi kepake. Kita nggak bisa dong asal coret aja angka 1.800 dari kas, nggak gitu caranya. Kita harus buat jurnal, akun kekurangan kita catat di debit, dan akun kas kita kurangi di kredit. Ini cara resmi kita bilang, oke, tercatat ada uang yang hilang sejumlah ini, biar pembukuan kita kembali sesuai dengan realita. Sip, kasus pertama beres. Tapi, investigasi belum selesai. Masih ada kasus kedua nih. Kali ini teka-tekinya soal selembar kertas yang sering banget kita anggap sama kayak uang tunai, yaitu cek. Coba bayangin deh, Anda lagi pegang cek senilai katakanlah 10.000 lira. Kelihatannya sih oke-oke aja, kayak uang. Tapi, tanggal di cek itu buat tahun depan. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa kita anggap uang tunai hari ini? Gimana menurut Anda? Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita pakai lagi alat investigasi kita yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Ingat kan? Kita harus lihat lebih dari sekedar bentuk fisiknya. Jangan cuma lihat itu selembar cek, tapi pahami apa sih hakikatnya secara keuangan. Jadi gini, kalau dilihat dari bentuknya, yaitu selembar cek di laci. Tapi kalau kita lihat substansinya, itu sebenarnya apa? Itu kan cuma sebuah janji pembayaran di masa depan. Artinya, itu bukan uang yang kita punya sekarang. Itu piutang, bukan kas. Karena substansinya beda, catatannya juga harus kita benerin. Kita buat jurnal lagi buat mindahin nilai 10.000 lira itu. Dari akun cek diterima, kita pindahin ke akun piutang wesel.
Kenapa? Supaya laporan keuangan kita jadi jujur dan nggak menyesatkan. Biar jelas kalau kita itu punya piutang, bukan punya tambahan uang tunai. Oke, 2 kasus sudah terpecahkan. Sekarang kita sampai ke bagian pentingnya. Kenapa sih kita harus ribet ini? Jadi detektif keuangan, investigasi detail, buat apa sebenarnya? Jawabannya, ini bukan soal birokrasi atau sekedar ikutin aturan. Ini soal integritas. Tujuannya itu cuma satu, mastiin cerita keuangan yang disampaikan sebuah bisnis itu benar, adil, dan bisa dipegang. Kenapa? Karena keputusan-keputusan besar, keputusan penting, itu sering banget dasarnya dari angka-angka ini. Dan disinilah alat kita yang ketiga, prinsip pengungkapan penuh masuk. Prinsip ini kayak merangkum semuanya. Intinya, tujuan akhir dari semua ini adalah ngasih informasi yang cukup, jelas, dan gampang dimengerti. Biar siapapun yang baca, investor, manajer, atau bahkan kita sendiri, bisa bikin keputusan yang pintar. Keputusan yang berdasarkan fakta, bukan sekedar asumsi atau ilusi. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda, coba deh lihat lagi catatan keuangan Anda. Cerita apa sih yang sebenarnya lagi disampaikan? Apakah itu cuma sekumpulan angka, atau itu benar-benar seluruh kebenarannya? Karena pada akhirnya, dalam dunia keuangan, kebenaran itulah yang jadi pondasi semuanya.